Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 3. Berkaitan dengan tugas ekonomi makro Islam yang diberikan kepada kelompok kami, maka dalam video ini saya akan memaparkan tentang Great Resignation. Let's check it out. Jadi di tahun 2021, banyak pekerja di sejumlah negara maju memutuskan untuk resign. Salah satu yang terbesar adalah fenomena Great Resignation yang terjadi di Amerika Serikat. Dilansir dari Forbes, Great Resignation atau yang dikenal juga dengan Big Quit adalah tren ekonomi yang mana karyawan secara sukarela mengundurkan diri dari pekerjaan mereka secara massal. Fenomena ini pertama kali terjadi di awal tahun 2021. Great Resignation ini muncul seiring pandemi COVID-19 yang menekan para pekerja. Terlebih, pihak pemerintah Amerika menolak untuk memberikan perlindungan pekerja yang diperlukan. Diketahui lebih dari 24 juta pekerja di Amerika Serikat memilih untuk keluar dari pekerjaannya. Alhasil, Great Resignation telah membuat pekerja Amerika Serikat berhenti dari pekerjaan mereka dan menciptakan sebuah rekor baru dalam sejarah. Namun, hal itu bukan hanya terjadi di Amerika Serikat saja. Bloomberg mencatat tekanan yang dialami pekerja telah meningkat di negara-negara maju selama beberapa dekade ini. Great Resignation adalah ide yang diajukan oleh Profesor Anthony Klotz dari Texas A&M University, yang memprediksi sejumlah besar orang meninggalkan pekerjaan mereka setelah pandemi COVID-19 berakhir dan kehidupan kembali menjadi normal. Menurut Klotz, seperti diberitakan Bloomberg, fenomena ini merupakan akibat dari pandemi COVID-19. Pada masa itu, banyak orang yang mulai memikirkan ulang prioritas dalam hidupnya, termasuk prioritas dalam bekerja. Jumlah pekerja yang berencana ikut Great Resignation tak tanggung-tanggung. Mengutip dari studi Microsoft, ada 41% tenaga kerja global merencanakan pindah kantor tahun depan. Nah, di sini yang pertama, ingin resign sejak dulu, namun tertunda. Pada awal pandemi, pekerjaan baru sulit untuk didapatkan. Karyawan yang ingin resign pun mengurungkan niatnya. Nah, saat akhir wabah mulai terlihat, ekonomi sudah perlahan pulih, barulah banyak pihak yang menjadi yakin untuk berpindah kantor. Mengutip Investopedia, ini adalah salah satu penyebab Great Resignation. Yang kedua, penundaan promosi dan naik gaji. Pandemi menyulitkan keuangan banyak perusahaan. Mengutip dari Veko, fenomena ini menunda pengembangan karir banyak orang. Nah, otomatis para pekerja itu kecewa karena batal promosi dan gajinya tidak mengalami kenaikan. Jadi para pekerja memilih untuk resign saat ekonomi sudah mengalami kepulihan atau berangsur-angsur pulih. Kemudian yang ketiga, perusahaan yang meminta work from office. Nah, saat wabah, semua orang dipaksa bekerja dari rumah. Akan tetapi, makin lama kasus COVID-19 makin surut, sehingga para pekerja ini menemukan kenyamanan tersendiri untuk bekerja di rumah. Namun, akhirnya perusahaan mulai meminta karyawan untuk kembali ke kantor bekerja sebagaimana mestinya. Sayangnya, banyak pekerja yang nyaman dengan sistem kerja dari rumah. Ini adalah pemicu ke Great Resignation selanjutnya. Pekerja-pekerja itu memilih pindah kantor saja. Mereka mencari perusahaan yang memiliki kebijakan work from home secara penuh, terlepas dari wabah yang mulai surut. Keempat, prioritas hidup yang berubah. BBC menuliskan, saat pandemi banyak orang yang mengevaluasi kembali prioritas mereka. Ada yang ingin mengejar karir, impian baru, dan ada juga yang ingin menjadi orang tua stay at home. Semua ini adalah faktor-faktor yang mendorong keputusan seseorang untuk mengajukan resign. Yang pertama, resign
atau membutuhkan istirahat? Apakah kamu betul-betul ingin pindah kantor? Atau sekedar hanya butuh istirahat panjang? Ini adalah pertanyaan pertama yang harus dijawab sebelum ikut Great Resignation. Seperti dituliskan Fast Company, coba ambil cuti untuk sementara. Siapa tahu selepas libur kamu kembali semangat dalam bekerja. Selain itu, masih ada pertimbangan lainnya selepas resign. Kedua, pastikan keinginan dan kebutuhanmu. Nah, di sini kita pastikan keinginan kita, apakah sudah mantap ingin pindah kantor. Sekarang saatnya memilih lowongan dan perusahaan yang tepat untukmu. Forbes menyarankan, coba pahami apa yang kamu inginkan, sesuaikan dengan apa yang kamu butuhkan. Pastikan juga kamu punya daftar hal yang tak bisa ditoleransi. Dengan begitu, pencarian kerja barumu lebih terarah. Yang ketiga, bisakah pekerjaan sekarang disesuaikan? Mengutip dari CNBC, kamu tak harus pindah kantor untuk mendapat yang kamu inginkan. Coba ikuti program volunteer atau cari kerja sambilan. Barangkali kegiatan tambahan semacam ini bisa meningkatkan kepuasan kerjamu. Kalau pekerjaannya tidak bisa disesuaikan, harus bagaimana? Akhirnya ikut Great Resignation adalah jawabannya. Keempat, apakah kamu punya dana darurat? Pertimbangan sebelum ikut Great Resignation selanjutnya adalah dana darurat. Simpanan ini penting kamu miliki, apalagi kalau kamu mengundurkan diri sebelum mendapat pekerjaan baru. Nah, mengutip dari NetWallet, sebaiknya besar dana darurat adalah 3-6 kali pengeluaran bulananmu. Dengan begitu, kamu bisa beraktivitas meski belum mendapatkan penghasilan tetap. Karena bayangkan kalau misalkan kamu memutuskan untuk resign, namun tidak ada atau tidak mempunyai dana darurat, maka coba bayangkan apa yang akan terjadi ke depannya. Kemudian kamu juga belum memiliki tempat kerjaan baru, itu tentunya akan menyulitkanmu. Yang kelima, pastikan skillmu memenuhi pekerjaan barumu. Terakhir, coba pastikan kamu menguasai skill yang dibutuhkan untuk pekerjaan baru yang ingin kamu tekuni. Dengan begitu, proses pencarian kerjamu bisa berjalan lebih lancar. Dari hasil survei McKinsey di Australia, Kanada, Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat memperlihatkan 400% karyawan mengatakan kemungkinan mereka akan berhenti bekerja dalam 3-6 bulan ke depan, dan 18% karyawan hampir pasti akan resign. Selain itu, Great Resignation dapat berlangsung bertahun-tahun jika dilihat dari data. Sebanyak 50% pengusaha mengaku kehilangan karyawan lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan 64% pengusaha memperkirakan masalah akan berlanjut atau memburuk selama 6 bulan ke depan. Karyawan berani resign tanpa pekerjaan pengganti. McKinsey menyatakan bahwa karyawan berani resign tanpa memiliki pekerjaan pengganti. Hal itu terlihat dari 400% karyawan Amerika Serikat di berbagai industri. Pegawai kantoran mengatakan mereka mengundurkan diri sebelum mendapatkan tempat kerja baru. McKinsey menyebutkan kondisi ini yang membedakan Great Resignation dengan siklus rekrutmen, yakni karyawan mengundurkan diri karena bergabung ke perusahaan lain. Karyawan yang puas terhadap pekerjaan pun bisa resign. Mengapa dikatakan demikian? Sebanyak 600% responden yang puas terhadap pekerjaannya mengatakan mereka tak akan resign dalam 3 hingga 6 bulan ke depan. Namun, mereka terbuka dengan segala kemungkinan. Terlebih jika ada perusahaan yang memberikan fasilitas bekerja jarak jauh. Di sisi lain, 65% responden menyatakan tetap bekerja di perusahaan yang sama karena lokasi kerja dan tempat tinggal yang sama di kota yang sama. 90% responden juga tidak akan resign karena perusahaan memiliki kebijakan kerja jarak jauh. Perusahaan tidak bisa memahami karyawan. Untuk mengatasi Great Resignation, jajaran eksekutif senior harus memahami alasan karyawan resign.
karena selama ini mereka sulit memahaminya. Contohnya, ketika eksekusi ditanya alasan karyawan resign, mereka menjawab karena kompensasi, work-life balance, dan jaminan kesehatan. Mereka tidak melihat alasan hal tersebut sebagai masalah. Ini adalah kondisi di mana eksekutif tidak memahami karyawan. Menurut Audi, di Indonesia yang terjadi bukan Great Resignation, namun akan terjadi Great Attraction. Kenapa? Karena Great Attraction itu membantu organisasi untuk mendapatkan talent yang lebih baik. Mereka juga tahu bahwa banyak orang yang sedang jenuh, sehingga perusahaan akan berlomba-lomba mencari kandidat terbaik yang sedang jenuh. Di masa pandemi, kemungkinan perusahaan kehilangan karyawan tetap ada. Namun di Indonesia, orang Indonesia tidak seberani warga Amerika Serikat. Mereka tidak mau langsung resign, apalagi jika belum mendapatkan tempat kerja baru. Yang terjadi justru sebaliknya, perusahaan akan semakin agresif untuk mencari talent, bukan karena mereka resign. Nah, apa itu Great Attraction? Great Attraction adalah perusahaan memanfaatkan momen Great Resignation untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talent yang mereka butuhkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan perusahaan berkembang pesat pasca pandemi dan memperoleh kandidat terbaik sesuai kebutuhan. Great Resignation datang dari sisi push factornya atau faktor dari dalam, yaitu dari faktor perusahaan. Sedangkan Great Attraction muncul dari pull factor atau faktor dari luar, yaitu dari sisi kompetitor. Dengan kata lain, pasar tenaga kerja berusaha memberikan kemasan menarik untuk memperoleh kandidat terbaik. Memang, Indonesia jauh dari kondisi Great Resignation. Menurut Audi Membantoruan, orang Indonesia tidak se ekstrim orang Amerika Serikat yang belum memiliki pekerjaan pengganti tetapi sudah berani untuk mengundurkan diri. Namun jangan mengabaikan alasan karyawan yang resign. Perusahaan dapat memanfaatkan pandemi dan kejenuhan karyawan dengan menjalankan program Great Attraction yang fokus dalam aspek rasional karyawan yang kerap diabaikan selama ini. Dalam praktiknya, perusahaan bisa lebih memahami karyawan, menyelaraskan manfaat dengan prioritas karyawan saat ini, dan membantu pemimpin mempunyai keterampilan memimpin serta menginspirasi. Alhasil, perusahaan mampu mempertahankan karyawan terbaiknya. Nah, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai Great Resignation. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan mohon dimaafkan karena kita di sini sama-sama belajar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.